Semangat pagi kepada ibu dosen dan semuanya yang menonton presentasi ini. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan SKPL tentang sistem informasi penjualan apotek. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Ibu Gede Ardi Rimbawa dengan NIM 190030030. Yang kedua ada Anak Agung Nata Yudi Yatnya dengan 190030048. Yang ketiga ada dengan saya sendiri, Made Aramuti Bawa dengan NIM 190030052. Pertama, pendahuluan. Tujuan penulisan. Penulisan dokumentasi perangkat lunak ditujukan untuk 1. Menggambarkan secara detail dan menyeluruh kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kedua, menjadi pedoman kesepakatan antara pihak pengembang dengan pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan juga menjadi bahan evaluasi di akhir proses pengembangan tersebut sehingga mengembangkan perangkat lunak lebih lunak, lebih terarah dan lebih terfokus, serta tidak menimbulkan ambiguitas baik bagi pengembang maupun bagi pengguna. Yang ketiga, mendefinisikan arsitektur rinci perangkat lunak dan menjadi acuan dalam pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. Lingkup masalah. Pesatnya perkembangan teknologi di era sekarang sangat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, khususnya di bidang kesehatan. Pada sistem informasi yang sudah berjalan, proses pencatatan data transaksi dalam penjualan maupun pembelian masih ditulis dalam nota-nota dan buku-buku penjualan dan pembelian. Yang kedua, deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem. Sistem yang dibuat untuk memudahkan penjualan atau admin dan customer untuk melakukan kegiatan mencatat dan menyimpan data transaksi. Sistem ini dapat diakses melalui web browser Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Berikut merupakan deskripsi umum sistem yang dituangkan dalam bentuk flowchart. Keterangan. Langkah pertama ialah memulai dengan terminator start. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke login dan registrasi untuk mendaftar. Setelah customer mendaftar, customer akan langsung diarahkan untuk memberi resep yang disesuaikan oleh dokter, dan selanjutnya customer akan mengkonfirmasi obat. Langkah selanjutnya adalah customer akan mengisi data dan memilih metode pembayaran. Misalkan customer memilih transfer, sistem akan langsung memproses data dan diarahkan untuk memilih bank yang dituju. Selanjutnya customer akan mengupload pembayaran. Setelah mengupload pembayaran, admin akan memproses pembayaran dan mengkonfirmasi serta pihak apotek akan mengirimkan barang. Langkah terakhir, customer menerima barang dan selesai. Flowchart kedua, keterangan. Langkah pertama itu start. Selanjutnya melakukan proses login dan mengecek apakah data sudah valid. Jika sudah login akan berhasil. Langkah selanjutnya, admin akan bisa memanipulasi data obat, mengubah data obat, menghapus data obat, dan bisa menambahkan data obat sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, data akan disimpan dan selesai. Gambaran DPD level 0. Deskripsi DFD. Proses login, data masuk, data login, data keluar, informasi login. Deskripsi proses masuk ke dalam sistem. Proses melakukan pembelian, data masuk, data pembelian, data pesanan. Data keluar, informasi pembelian, informasi pemesanan. Deskripsi proses pembelian obat. Proses melakukan pembayaran. Data masuk, data pembelian, data pemesanan, data pembayaran, data bukti pembayaran. Data keluar, informasi pembelian, informasi pemesanan, informasi pembayaran, informasi bukti pembayaran. Deskripsi proses pembayaran obat. Dilanjutkan oleh saya. Berikutnya adalah tentang DFD level 1. Ini adalah gambar dari DFD level 1. Deskripsi DFD level 1, yang pertama proses login, kemudian di data masuk ada data customer dan data admin, kemudian di data keluar ada informasi login dan customer dan admin, kemudian deskripsi proses masuk ke dalam sistem. Nah, untuk proses di proses ada pengolahan data, kemudian di data masuk ada data customer, data obat, data pembelian, dan data pembayaran. Kemudian di data keluar ada informasi customer, informasi obat, informasi pembelian, informasi pembayaran.
Kemudian di deskripsi proses pengelolaan data customer, pengelolaan obat, pengelolaan pembelian, pengelolaan pembayaran. Kemudian DFD level 2, berikut adalah gambar dari DFD level 2. Untuk deskripsi DFD level 2, yang pertama proses pengelolaan data pembelian, kemudian di data masuk ada data pembeli, kemudian di data keluar ada informasi pembelian, dan kemudian di deskripsi proses ada proses pengelolaan data pembelian. Di proses pengelolaan data pembayaran, di data masuk data pembayaran, di data keluar ada informasi pembayaran, deskripsi proses pengelolaan dan data pembayaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang saya lanjutkan adalah data requirement, yang dimana data requirement ini ada data flow name dan data item. Data flow name ini berisi tentang data admin, data customer, data pembelian, dan data obat, dan data pembayaran. Berikut penjelasannya, yaitu data admin yang berisi email, nama, username, password, alamat, tempat tanggal lahir, ID admin, dan nomor telepon. Data customer yang berisi ID customer, nama, email, alamat, nomor telepon, username, password. Data pembelian yang berisi ID pembelian, ID customer, ID obat, jumlah obat maksudnya, total harga, pembayaran, dan pengiriman. Data obat, merek, jenis, jumlah, harga. Data pembayaran ada ID pembayaran, ID pembelian, ID customer, ID admin, total harga, dan tanggal pembayaran dan bukti pembayaran. Kita lanjut. Nah, di sini ada ER diagram. Seperti inilah gambar diagram ER diagramnya. Kita lanjut. Deskripsi kebutuhan non-fungsional. Non-functional requirement. Di sini ada nomor SKPL, parameter, kebutuhan. Di sini ada response time, penggunaan penerima indikasi reaksi Parma terhadap reaksinya maksimal 3 detik setelah aksi dilakukan. Availability, yang dimana kebutuhannya perangkat lunak berjalan selama jam kerja Departemen Teknik Informatika ITB, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 07.00 sampai pukul 22.00. Portability, yang dimana perangkat lunak diinstal pada customer yang diminta pelanggan asalkan memenuhi batas lingkungan operasi yang diperlukan perangkat lunak. Ergonomi, yang dimana tampilan antar muka menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Ergonomi, yang dimana perangkat lunak menggunakan format menu seperti pada perangkat lunak yang biasa terdapat pada sistem operasi Windows 9. Ergonomi, perangkat lunak menggunakan bahasa Indonesia untuk antar muka dan komunikasi untuk pengguna. Ergonomi juga yang berisi perangkat lunak akan menampilkan logo Departemen Teknik Informatika di setiap layar antar muka. Kita lanjut. Keruntuhan data store versus diagram, yang dimana data store pembelian, entitas customer dan pembelian, dan relasi menambah pembelian. Ringkasan kebutuhan fungsional, yang dimana ini adalah nomornya. SKPL ini nomor, ya bisa kalian lihat, dan ini adalah kebutuhan fungsional, yang dimana kebutuhan fungsionalnya yang dimana kebutuhan fungsional sebagai berikut. Customer melakukan login, registrasi login, admin melakukan login, dapat memanipulasi data, dapat mengubah data obat, dapat menghapus data obat, dapat menambah data obat, dapat menampilkan data obat yang dijual, dapat menambah data pembelian, dapat melihat data pembelian, dapat menambah pembayaran, dapat melihat data pembayaran. Kita lanjut. Ringkasan kebutuhan fungsional, yangnya nomor SKPL, parameter, dan kebutuhan. Inilah nomor-nomornya bisa kalian lihat. Parameter respon time, pengguna penerima indikasi reaksi Parma terhadap reaksi maksimal 3 detik setelah aksi dilakukan.
availability. Perangkat lunak berjalan selama jam kerja Departemen Teknik Informatika ITB, yaitu dari Senin sampai Minggu pukul 07.00 sampai pukul 22.00. Portability. Perangkat lunak dapat diinstal pada komputer yang diminta pelanggan asalkan memenuhi batas lingkungan operasi yang diperlukan perangkat lunak. Ergonomi. Tampilan antarmuka menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Ergonomi. Perangkat lunak menggunakan format menu seperti pada perangkat lunak yang biasa terdapat pada sistem operasi Windows 9. Ergonomi. Perangkat lunak menggunakan bahasa Indonesia untuk antarmuka dan komunikasi dengan pengguna. Ergonomi. Perangkat lunak akan menampilkan logo Departemen Teknik Informatika di setiap layar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.